Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru, terkeren, terupdate dan juga terviral saat ini tentang kasus final lagi nih guys ya. Dan di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi Rasman Nasution kembali dibikin keok oleh Ibu Widya dan sampai-sampai mantan Wakapolri Ugroseno telepon Jokowi. Wow, luar biasa. Guys, perdebatan Rasman Nasution dan Ibu Widya kembali memanas sampai-sampai Ibu Widya disuruh sadar dan takutlah sama Tuhan, kata Rasman Nasution. Bahkan saking kesalnya gara-gara kasus Vina gak kelar-kelar, mantan Kapolri Ugroseno telepon Jokowi minta ambil alih kasus Vina tersebut. Luar biasa. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa kabarnya, mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Saya tidak menyuruh Widya takut kepada saya. Nah, terus Saya hanya mau suruh Widya takutlah satu kepada Tuhan. Yang kedua, takutlah jika kata-kata Widya itu telah memfitnah, mencemarkan, menyebar berita bohong, bahkan ujaran kebencian. Iya. Saya nanti justru khawatir Iya. kalau dia diproses secara hukum, dia nggak tahan menghadapinya. Oh, ini penggiringan Jadi opini nih takutlah guys. dengan kata-katamu, karena hari ini di luar mulutmu harimaumu, jarimu juga adalah harimaumu. Yes. Jadi kita speak, kita bicara, kita touch, kita sentuh, share, kita ketik, maka itu bisa berimplikasi hukum. Iya. Udah Saya mulai tak akan pernah ngacang-ngacang diam ini ya. dengan kasus Vina. Ya, takkan pernah diam saya. Hal-hal yang direkayasa. Ya DPO itu, ya Putri, asal tahu yang namanya DPO, walaupun sampai ke mancanegara, itu tetap ada fotonya, ciri-cirinya, dan sketsanya. Paling tidak. Orang yang mengetahui pasti bisa memberikan ciri-ciri orang tersebut. Ya kan, itu DPO. Ya, kalau nyomot dari foto keluarga 2009-2008 lalu, terus kau tetapkan dia menjadi tersangka, itu baru tell me, tahu nggak? Iya. Kau seorang tell me, telat mikir. Teriak-teriak kau bilang dia rubah yang namanya identitasnya. Ya, kasus Vina itu 2016. Peggy Setiawan itu dirubah sama orang tuanya identitasnya 2008-2009. Masih jauh kene, tahu? Jauh kemana-mana. Iya. Besok siapa lagi yang akan ditumbalkan? Cari-cari buat nutupi kasus itu. Saya heran ini ular kepala dua ini. Ya katanya berpihak sama yang namanya ini. Kok Peggy Setiawan? Ya berpihak katanya sama rakyat kecil. Kuli bangunan yang ditetapkan. Bilang ada fotonya lagi. Duh, modal sama comot foto keluarga. Ya, sayembara pula sama orang-orang. Ya, berkunjung ke keluarganya, minta yang namanya gambar-gambar foto, kemudian foto itu dipotret di dinding ya, foto keluarga, dipoto dikasihkan ke kepolisian untuk ditetapkan tersangka. Pinter kali kalian. Iya. Intel macam apa kalian menumbalkan orang lain? Jangan Anda bentak-bentak saya. Ini luar biasa. Oh, enggak bentak. Ini gaya saya ini. Saya Baru namanya apa? pencari fakta. Betis Dukcapil. Saya mau tanya, Ibu jawab. Yang dirubah itu datanya bapaknya Peggy, Rudi Irawan, atau Peggy Setiawan? Biar clear masyarakat Indonesia menanti. Saya memberikan keterangan itu untuk polisi penyidik Lah. untuk Anda. Ya, Ya, tapi kalau tidak dijawab ya, kalau tidak dijawab ya, persepsi Anda ini dinilai oleh publik seolah-olah Peggy Setiawan. Dari dulu saya tunjukkan kalau Anda sudah mencari data di Dukcapil, tunjukkan kalau yang dirubah adalah Peggy Setiawan. itu biar dianalisa oleh penyidik, bukan saya minta. Berarti Anda nggak bisa membuktikan. Iya. Oke, kedua, ya, proses penyidikan. Oke. Bersiarnya apa? ya, Proses penyidikan nanti sampai di Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, semua identitasnya Peggy Setiawan masih Peggy Setiawan. Iya, Dari betul. raport, dari KTP, bahkan BAP terakhir juga kami dapat ya, masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Iya. bukan saya lawyer. Ya sudah.
masalahnya. Kenapa mesti hal-hal Biar begitu? clear ini masyarakat Indonesia ini. Apa yang saya dapati? Baru namanya apa? pencari fakta, kita apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Kedua. Dan kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Wis. Oh, nggak bentak. Ini gaya saya ini. Nggak perlu Kedua. gaya seperti itu. Kedua, Saya juga bisa ya. bahas dengan Sebelum Anda. kedua. Wis. Kedua. Guys, Tanya satu Anda. kata Ya. untuk Pertanyaannya ibu ini baik-baik guys. aja. Dan saya itu mencari fakta. Faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Ex Wakapolri Ya, saya minta berharap Presiden Bapak Presiden itu bertanggung jawab terhadap setiap nyawa yang hilang di Indonesia, yang sakit dan sebagainya. Dari dulu saya katakan bahwa Presiden jangan mengatakan coba ungkap kasus itu segera gitu. Nggak bisa kasus ini segera, butuh waktu. Tidak terungkap itu suatu risiko, ya kan? Tapi memang dari awal saya katakan dalam kiri kanan Presiden ini harusnya ada penasihat ahli Presiden bidang kepolisian sehingga ini memberikan masukan yang positif. Jadi Presiden tidak asal bicara ya pokoknya diungkap saja, jangan, harus tegas caranya, itu aja. Tanyakan kalau Presiden memang mengetahui bagaimana penyidikan yang sebenarnya. Nah, penasihat ahli bidang kepolisian ini seharusnya diemban oleh para ajudan yang berasal dari kepolisian, Ya. itu aja. Perlu nggak Pak kira-kira Presiden memanggil sekaliber Kapolri gitu Pak? Ya, Presiden harus panggil Kapolri, Kapolda, Kapolres waktu itu penyidiknya, panggil semua kalau pun diajak dialog. Jadi ini kenapa sebenarnya seperti ini? Mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan ya sekali lagi kita kan percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah melihat ini Presiden turun tangan pasti terungkap, itu saja. Iya, Selama ini kita semua dibohongin tentang kerasukannya si Linda. Ya. Itu semua bohong. Linda itu tidak kerasukan. Linda itu pura-pura kerasukan. Sebenarnya Linda itu ada di TKP tersebut. Nah, itulah dia menghilang dan tidak hadir di pemakaman si Vina karena merasa bersalah, menyesal dan segala macamnya. Dan sekarang si Linda itu nikah sama inisial P, yaitu Panji. Panji ini adalah orang yang harusnya ada di daftar DPO, tapi sudah dihapus. Harusnya daftar DPO orang itu harusnya ada 4, tiba-tiba jadi 3. Kalian mungkin mengiranya ya, Linda ini kawin sama si Dika yang Vivaldi. Nah, dinamain si Dika, bukan. Linda itu kawin sama si Panji, yaitu salah satu orang yang DPO yang harusnya ada di daftar DPO tersebut, tapi namanya dihapus. Nah, makanya si Linda gak muncul sekarang, padahal udah viral nih. Netizen udah berharap ya kan munculnya si Linda. Sini bakal muncul gengs ya, karena Linda kawin sama tersangka dan Linda semua tahu semuanya kejadian tersebut dan Linda juga ada di TKP tersebut. Jadi buat pengacara almarhumah Vina, kalau bisa hadirkan si Linda ini dijamin kebongkar semua. Iya. Karena si Linda ada di TKP tersebut, makanya dia nggak dihadir. Itulah alasannya kenapa dia nggak muncul. Itu untuk polisi, pengacaranya si Vina, atau kalau bisa cari si Linda, hadirkan, interogasi, periksa, pasang bongkar semua. Iya. Saya yakin. Oke, mantap, keren, luar biasa. Abang ini mengungkap fakta baru lagi ya guys ya. Dia bilang si Linda tahu segala-galanya, bahkan dia meminta kuasa hukum Vina untuk hadirkan Linda, tanyakan dan ungkap fakta sebenarnya. Dan bahkan tadi mantan Kapolri Pak Unggur Seno pun juga mengatakan demikian dan juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghimbau dan mengajak dialog Kapolri dan juga Kapolda serta Kapolres Jabar, gimana untuk menyelesaikan kasus ini, apakah akan seperti ini atau gimana begitu ya. Dan kita berharap semoga kasus Vina ini cepat mendapatkan keadilan bagi pihak-pihak yang tidak bersalah seperti yang diduga salah tangkap Peggy Setiawan, Seperti Bangunan, dan juga 7 tersangka lainnya yang sedang mendekam di penjara saat ini. Dan kita berharap semoga pelaku sebenarnya segera ditangkap dan diadili dengan seadil-adilnya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video. Thank you. Thanks for watching.